di sebuah desa kecil di pinggiran Banyumas, hiduplah seorang perempuan bernama Anissa, berusia 29 tahun. Hidupnya sederhana, wajahnya lembut, dan matanya menyimpan keteguhan yang jarang dimiliki perempuan seusianya. Sejak ibunya meninggal dunia saat melahirkan adik bungsunya, seluruh tanggung jawab rumah tangga seolah berpindah ke pundak Anissa. Ayahnya, Pak Rahman, dulu seorang buruh bangunan yang kuat dan rajin. Namun, setelah mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, tubuhnya tak lagi mampu bekerja. Tangan kirinya kaku dan bicaranya mulai terbata-bata. Sejak saat itu, Anissa tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi juga menjadi perawat bagi ayahnya dan ibu bagi 2 adiknya, Rini yang duduk di kelas 5 SD dan Rizal yang baru berusia 4 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik bukit, Anissa sudah bangun. Ia menyiapkan bubur untuk ayah dan adik-adiknya, lalu berangkat bekerja ke warung makan di pinggir jalan raya Banyumas. Dengan gaji harian yang tak seberapa, Anissa tetap bersyukur. Yang penting bisa beli beras dan susu buat Rizal, ucapnya lirih sambil menyiapkan lauk untuk pelanggan. Selesai bekerja di warung, Anissa tak langsung pulang. Ia membantu tetangga menjahit, menyetrika pakaian, atau kadang ikut membersihkan rumah orang lain. Semua itu dilakukan demi tambahan uang, sekecil apapun. Banyak orang di kampung sering berkata, Anissa cantik, tapi sayang gak laku-laku juga. Kalau terus mikirin keluarga, kapan nikahnya? Anissa hanya tersenyum. Di hatinya, ia merasa belum pantas meninggalkan ayah dan adik-adiknya demi memikirkan dirinya sendiri. Ia tahu tak semua orang bisa memahami pengorbanan yang ia jalani. Kalau aku pergi menikah, siapa yang rawat bapak? Siapa yang antar Rini sekolah? Pikirnya setiap kali cemoohan itu datang. Malam-malam panjang sering ia habiskan di depan lampu minyak, menulis catatan kecil berisi rencana hidup sederhana, menabung untuk biaya sekolah Rini, membeli kursi roda untuk ayah, dan sedikit tabungan untuk kebutuhan darurat. Suatu sore, badai besar melanda desa. Atap rumahnya bocor. Air hujan masuk ke kamar ayahnya. Dengan tubuh lelah setelah bekerja seharian, Anissa tetap berlari menutupi atap dengan terpal. Tubuhnya menggigil, tapi wajahnya tetap tenang. Di malam itu, ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Aku tahu Engkau melihat semuanya." Beberapa hari kemudian, tubuh Anissa jatuh sakit karena kelelahan. Namun ketika melihat Rini memeluknya sambil menangis, ia memaksa bangun. "Kakak, nggak apa-apa, Rin. Kakak cuma capek sedikit," katanya sambil tersenyum. Suatu hari, seorang pelanggan tetap warung tempat Anissa bekerja, Bu Erni, memperhatikan ketekunan gadis itu. Tanpa banyak bicara, Bu Erni menawarinya pekerjaan di toko sembako miliknya dengan gaji yang lebih baik dan waktu kerja lebih fleksibel. "Anissa, saya tahu kamu anak baik. Kalau mau, bantu saya di toko. Sekalian bisa bawa pulang makanan buat ayah dan adik-adikmu," kata Bu Erni dengan lembut. Sejak hari itu, hidup Anissa mulai sedikit membaik. Ia tak lagi kekurangan makanan. Ia bisa membelikan buku sekolah untuk Rini dan sesekali membeli mainan kecil untuk Rizal. Ayahnya pun sering berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kamu anak hebat, Nak." "Maaf Bapak, gak bisa bantu banyak." Anissa hanya menjawab, "Cukup lihat Bapak tersenyum." Itu sudah rezeki besar buat Anissa. Tahun berganti. Rini mulai masuk SMP dan Rizal sudah bisa membantu membersihkan rumah. Meski banyak laki-laki datang melamar,
Anissa selalu menolak dengan halus. "Aku masih punya tanggung jawab, Bang," ujarnya suatu kali kepada seorang pemuda yang datang membawa lamaran. Hingga suatu ketika, saat ayahnya sudah bisa berjalan dengan tongkat, Anissa duduk di teras rumah sambil menatap senja. Bapak sudah sembuh sedikit, Rini udah besar, Rizal juga udah sekolah. Mungkin nanti, kalau Allah izinkan, Anissa baru akan pikirin diri sendiri. Air mata jatuh di pipinya. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia berhasil melewati semua kesulitan tanpa menyerah. Beberapa tahun kemudian, Anissa akhirnya membuka warung sembako kecil di depan rumah. Pelanggan ramai karena dikenal jujur dan ramah. Hidupnya kini lebih baik, meski sederhana. Setiap kali ada pelanggan yang mengeluh tentang hidup, Anissa selalu berkata, rezeki nggak selalu datang dari besar uangnya, tapi dari tenangnya hati. Kisah Anissa menjadi inspirasi banyak orang di desanya. Ia dikenal sebagai perempuan tangguh yang mendahulukan keluarga di atas segalanya, tanpa pamrih dan tanpa keluhan. Dan meski ia belum menikah, ia tahu satu hal dengan pasti, bahwa cinta sejati kadang bukan tentang pasangan, melainkan tentang pengorbanan untuk orang-orang yang kita sayangi. Warung kecil di depan rumah bambu itu kini menjadi saksi kerja keras dan ketulusan Anissa. Setiap pagi ia membuka pintu warung kayunya sambil tersenyum pada pelanggan yang datang satu persatu. Di meja panjang sederhana berjejer beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan jajanan anak-anak. Awalnya hanya beberapa tetangga yang membeli. Namun karena Anissa dikenal jujur dan ramah, kabar tentang warungnya cepat menyebar ke desa sebelah. Ia selalu memberikan takaran pas, bahkan sering memberi bonus kecil kepada pembeli yang sedang kesulitan. Rezeki itu bukan cuma dari uang, tapi dari keikhlasan, ucap Anissa suatu hari pada Rini, adiknya, sambil menata barang. Setiap malam setelah warung tutup, ia mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di buku lusuh. Meski hasilnya belum besar, Anissa merasa damai karena semua yang ia jalani kini hasil dari keringat dan doanya sendiri. Suatu sore, datang seorang pria ke warungnya. Namanya Aris, seorang duda dengan satu anak laki-laki bernama Raffi. Aris bekerja sebagai sopir antar barang dari kota ke desa. Pertemuan pertama mereka sederhana. Aris membeli beras dan sabun sambil berbicara sopan. "Nanti saya sering kesini, Mbak. Warungnya murah dan pelayanannya ramah," katanya dengan senyum hangat. Anissa hanya tersenyum singkat, tidak menaruh prasangka apapun. Tapi sejak hari itu, Aris sering mampir. Kadang membeli kebutuhan kecil, kadang hanya untuk menyapa. "Mbak Anissa, warungnya tambah ramai. Ya, pasti capek. Tapi saya salut sama perjuangan panjenengan," ujar Aris suatu sore sambil menyerahkan uang. "Alhamdulillah, Mas Aris, capek iya. Tapi kalau buat keluarga, rasanya jadi ringan," jawab Anissa sambil tertawa kecil. Hari berganti. Hubungan mereka makin akrab. Aris sering membantu membawakan karung beras atau gas ke warung tanpa diminta. Kadang ia juga bermain dengan Rizal dan membantu Rini mengerjakan PR matematika. Namun di balik semua itu, Aris menyimpan perasaan kagum yang dalam. Ia melihat keteguhan Anissa, kesabarannya, dan kasih sayangnya terhadap keluarga, sesuatu yang sudah lama ia rindukan sejak istrinya meninggal dunia 3 tahun lalu. Suatu malam, Aris duduk di rumahnya
sambil menatap foto almarhum istrinya. Kalau dia bisa lihat, pasti dia senang tahu aku ketemu orang sebaik Anissa, bisiknya lirih. Sementara itu, Anissa mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Aris datang, hatinya bergetar pelan. Tapi ia selalu menahan diri. Baginya, cinta belum saatnya. Masih banyak tanggung jawab yang harus ia pikul. Suatu ketika, harga bahan pokok naik drastis. Banyak warung kecil lain di desa menutup sementara karena tidak mampu menambah stok. Namun Aris yang tahu keadaan itu datang menawarkan bantuan. "Kalau mau Mbak, saya bantu pinjamkan modal dulu. Anggap saja saudara bantu," kata Aris dengan tulus. Anissa terdiam sejenak, lalu menggeleng lembut. "Terima kasih Mas Aris, tapi biar Anissa berjuang dulu dengan yang ada. Saya nggak mau nanti terikat utang budi. Saya percaya kalau rezeki datangnya dari Allah, pasti cukup." Jawaban itu membuat Aris semakin kagum. Ia semakin yakin perempuan seperti Anissa bukan hanya pekerja keras, tapi juga punya hati yang bersih. Berkat kerja keras dan kejujurannya, warung Anissa kini semakin ramai. Bahkan, beberapa pelanggan mulai menitipkan barang dagangan di warungnya. Ia kini bisa membeli etalase kaca baru dan membantu tetangga yang kekurangan. Aris, yang selama ini diam-diam memperhatikan, akhirnya memberanikan diri. Suatu sore, ia datang bersama Raffi, membawa seikat bunga melati dan senyum gugup. "Mbak Anissa, saya tahu hidup panjenengan banyak tanggung jawab, tapi kalau diizinkan, saya ingin ikut jadi bagian dari perjuangan itu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menemani." Anissa menatap Aris dengan mata berkaca-kaca. Suasana sore itu hening. Hanya suara burung dan angin lewat di sela-sela pepohonan. "Mas Aris, saya nggak tahu apa saya siap, tapi kalau niatnya baik dan ikhlas, biarlah Allah yang menuntun jalannya," jawab Anissa lembut. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin serius. Aris dan Anissa tak tergesa menikah, tapi perlahan membangun kedekatan keluarga. Raffi kini sering bermain dengan Rizal, dan Pak Rahman tampak bahagia setiap kali melihat mereka bercanda di teras. Warung Anissa semakin maju, bahkan kini menyediakan gas LPG dan kebutuhan grosir kecil. Hidup mereka masih sederhana, tapi penuh warna dan kehangatan. Di satu senja yang indah, Anissa duduk di kursi bambu, menatap langit oranye. Ayahnya tersenyum di sampingnya, dan Aris menyiapkan teh hangat di meja. "Bapak dulu takut kamu akan sendirian selamanya," kata Pak Rahman lirih. "Ternyata Allah kasih pengganti yang baik buat nemeninmu, nak." Anissa menatap ayahnya dan tersenyum dengan mata basah. Semua karena doa Bapak dan karena Anissa gak pernah berhenti percaya. Langit sore itu menjadi saksi bahwa cinta sejati tak selalu datang dari awal. Kadang hadir sebagai hadiah untuk hati yang sabar dan tulus. Pagi itu, suasana rumah Anissa terasa berbeda. Rini dan Rizal sibuk menyiapkan bunga melati dan taplak meja terbaik yang mereka punya. Di dapur, aroma teh hangat dan gorengan pisang menyebar ke seluruh ruangan. Aris datang bersama keluarganya dan anak semata wayangnya. Raffi mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya terlihat gugup, namun matanya penuh keyakinan. Di sisi lain, Anissa dengan kerudung krem sederhana dan senyum lembut menyambut tamu dengan tangan bergetar pelan. Setelah suasana tenang, Aris menatap Pak Rahman dengan hormat. "Pak, saya datang bukan untuk mengambil Anissa dari Bapak, tapi untuk berjalan
bersama-sama merawat keluarga ini. Saya ingin menikah dengan niat yang tulus, insya Allah, karena Allah. Air mata menetes di pipi Pak Rahman. Ia menggenggam tangan Anissa dengan lembut. Nak, Bapak sudah tua. Dulu Bapak takut kamu bakal sendirian terus. Tapi Allah kirim orang baik buat kamu. Kalau ini yang terbaik, Bapak ikhlas nak. Tangis haru pecah. Tak ada pesta besar. Tak ada kemewahan. Hanya doa, keikhlasan, dan cinta yang tumbuh dari kesederhanaan. Seminggu kemudian, pernikahan Anissa dan Aris dilangsungkan di halaman rumah bambu mereka. Kursi-kursi plastik sederhana tersusun rapi. Hiasan dari janur kuning melengkung di depan rumah. Dan para tetangga membantu dengan sukarela. Anissa tampak anggun dengan kebaya putih polos dan kerudung lembut. Sementara Aris mengenakan baju koko putih dan sarung batik. Wajah keduanya penuh ketenangan. Aku gak bisa janji hidup kita bakal mudah, kata Aris lirih saat akad selesai. Tapi aku janji bakal selalu setia menemani dalam susah dan senang. Itu sudah lebih dari cukup, Mas, jawab Anissa sambil tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tepuk tangan para tetangga terdengar riuh, disertai ucapan selamat. Di tengah kesederhanaan itu, kebahagiaan terasa begitu nyata. Beberapa minggu setelah menikah, kehidupan baru dimulai. Aris tetap bekerja sebagai sopir barang antar kota. Berangkat pagi buta, dan pulang malam membawa senyum serta pelukan hangat untuk keluarga kecilnya. Anissa kini tinggal di rumah sederhana yang ia rawat dengan penuh kasih. Saat Aris pergi bekerja, ia menjaga warung kecil dan mengurus Raffi yang kini semakin akrab dengan adik-adiknya, Rini dan Rizal. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras rumah, bermain congklak dan tertawa melihat tingkah Rizal yang lucu. Sekarang, rumah ini nggak pernah sepi, kata Pak Rahman sambil tersenyum. Matanya memandang anak-anak bermain. Iya Pak, jawab Anissa lembut. Sekarang Anissa nggak sendirian lagi. Seiring waktu, kesehatan Pak Rahman membaik. Ia sudah bisa berjalan dengan tongkat. Meski perlahan, setiap pagi ia duduk di depan rumah sambil mengamati cucu-cucunya bermain. Terkadang, ketika Aris pulang membawa truk besar, anak-anak berlari menyambut dengan riuh. Ayah, pulang! Ayah, pulang! Teriak mereka serentak. Anissa menyambut suaminya dengan teh hangat. Sementara Raffi duduk di pangkuannya. Momen itu sederhana, tapi penuh kedamaian. Pak Rahman memandang mereka dari kursi bambunya dengan mata berkaca-kaca. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya, bisiknya lirih. Hari terus berlalu. Warung kecil itu kini menjadi tempat berkumpul warga sekitar. Kadang Anissa memberi jajanan gratis untuk anak-anak yang lewat. Kadang membantu tetangga yang kesulitan. Aris tetap bekerja keras, tapi selalu pulang membawa senyum. Mereka tidak kaya, tapi hidup mereka penuh keberkahan. Suatu senja yang tenang, seluruh keluarga duduk di depan rumah. Langit Banyumas berwarna jingga keemasan. Pak Rahman tersenyum, wajahnya terlihat damai. Bapak enggak minta apa-apa lagi nak, cuma pengen lihat kamu bahagia. Anissa menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Terima kasih Pak, kalau bukan karena doa Bapak, mungkin Anissa gak akan sampai di titik ini. Aris menatap mereka berdua dengan haru, lalu merangkul bahu istrinya. Kita gak sempurna, tapi kita punya satu sama lain. Dan itu cukup. Langit sore memantulkan cahaya hangat ke wajah mereka. Di antara suara jangkrik dan tawa kecil anak-anak, kebahagiaan sederhana itu
terasa begitu utuh. Malam di desa Banyumas terasa sunyi dan sejuk. Di dalam rumah kecil berdinding papan itu, suara tangis bayi terdengar pelan, memecah kesunyian dengan nada yang lembut. Anissa terbaring di ranjang sederhana, wajahnya pucat namun tersenyum bahagia. Di sisinya, Aris duduk menggenggam tangannya erat, menatap bayi mungil yang baru saja lahir beberapa jam lalu. Dia perempuan, Nis. Suara Aris lirih. Matanya bergetar menahan haru. Anissa mengangguk pelan. Senyum kecil merekah di bibirnya. Namanya Aisyah. Ucapnya lembut. Menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Rahman berdiri di ambang pintu. Tongkat di tangannya bergoyang pelan. Ia menatap cucu kecilnya dengan senyum yang nyaris tak bisa disembunyikan. Cantik sekali, seperti ibunya, katanya lirih. Suaranya serak oleh usia dan rasa bahagia yang menumpuk di dadanya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di rumah kecil itu terasa lebih hidup dari sebelumnya. Raffi sering bermain dengan adik kecilnya, sementara Anissa sibuk menata barang di warung sembakonya yang kini makin ramai pembeli. Di halaman, Aris tengah memperbaiki kursi bambu sambil bersenandung pelan. Sesekali menoleh ke arah istri dan anak-anaknya. Aisyah tertawa kecil ketika Anissa menggendongnya. Pipinya kemerahan terkena sinar sore. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan bunga pisang yang baru mekar. Di teras, Pak Rahman duduk memandangi mereka semua. Matanya berbinar damai, seakan hatinya telah menemukan tempat untuk beristirahat dengan tenang. Sore itu, langit berubah jingga. Dari depan rumah terlihat pemandangan sederhana. Jemuran pakaian bergoyang, tertiup angin. Raffi dan adiknya tertawa kecil di bawah pohon jambu. Anissa menyapu halaman, dan Aris baru pulang membawa kantong berisi buah tangan. Rumah itu mungkin kecil, tapi setiap dindingnya menyimpan cerita panjang tentang perjuangan, pengorbanan, dan kasih yang tumbuh perlahan dari luka masa lalu. Aris melangkah ke dalam rumah, menatap istri dan anak-anaknya dengan senyum yang tulus. Anissa menatap balik, matanya lembut, hangat, dan penuh ketenangan. Di luar, matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Dan di dalam rumah kecil itu, tawa dan cahaya seakan tak pernah padam.